Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita hadis-hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu babut tasmiyah fit ta'am fi awwalihi wa fi akhirihi, yaitu satu bab dimuat secara khusus oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang anjuran mengucapkan bismillah ketika kita makan, di awalnya dan di akhirnya. Kapan itu ketika di akhirnya disebut juga bismillah? Itu nanti ada hadis yang menjelaskannya. Kita akan angkat 3 hadis dari beberapa hadis yang disebutkan beliau. Yang pertama adalah hadis riwayat Abi Amr Salamah radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda beliau ringkas pendek saja, Sammillah wa kul biyaminik, summa kul mimma yalik. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Allah ketika kita makan, ketika kita minum, apa saja. Kalau makan, wakul biyaminik, makanlah dengan menggunakan tangan kananmu. Kemudian summakul mimma yalik, kemudian teruskan makan dan seterusnya. Sampai mengambil makanan pun Rasulullah atur sedemikian rupa. Jadi kalau banyak makanan, diambil yang kanan dulu, baru yang kiri nanti selesainya. Begitu detailnya Rasulullah menyampaikan ajarannya. Bismillah itu adalah bahagian dari tanda syukur kita kepada Allah. Ada sesuatu yang Allah berikan. Maka mengucapkan bismillah dalam semua pekerjaan kita, itu ada berkahnya. Apapun pekerjaan kita, dahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau wudu, bismillah. Mau sholat, bismillah. Apalagi mau makan dan minum. Di dalam sebuah hadis yang lain, kullu amrin zibalin lam yuqra fihi bi bismillah fahuwa abtar. Semua pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu akan terputus. Apa terputusnya? Di apanya gitu? Terputus di berkahnya. Banyak kita bisa makan, tapi lupa bismillah. Biasa, kalau sudah lapar, sudah minum, makan, lupa dengan siapa yang memberikan nikmat makanan itu. Siapa yang memberikan nikmat minuman itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebut namanya bismillahirrahmanirrahim. Ini harus kita biasakan. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang sudah terbiasa, tidak perlu disuruh lagi. Otomatis dia. Itulah orang-orang tua kita, kakek-kakek kita dulu. Ada sedikit, terus ingat kepada Allah. Astaghfirullah. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Itu spontan. Kenapa? Karena terlatih. Nanti ada beberapa hadis yang diceritakan
ketika kita lupa membaca bismillah pada awal permulaan makan kita, minum kita, apa yang harus kita lakukan? Biasa banyak makan tapi tidak bismillah, tidak berkah. Makan sedikit atau makanannya memang sedikit, tapi dengan bismillah insya Allah berkah dia, membuat kita kenyang. Tapi makanan banyak, tidak bismillah, tidak berkah, tidak kenyang. Tidak kenyang-kenyang. Nah, hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi alaihi." Kalau kamu makan, maka ucapkan, sebut nama Allah. Fa in nasiya ahadukum. Kalau kamu lupa fi awwalihi, falyakul bismillah awwalahu wa akhirahu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Imam Tirmidzi, wa qala hadza haditsun hasanun sahih. Di sini kita diperintahkan untuk membaca bismillah ketika kita memulai makan kita, minum kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa bagaimana? Lupa, sudah setengah jalan, sudah hampir habis, tadi lupa bismillahnya. Pantesan tadi, kata Bapak tadi, tidak kenyang-kenyang. Nah, Rasulullah ajarkan. Falyakul bismillah awwalahu wa akhirah. Baca bismillah juga. Bismillahnya niatnya untuk yang tadi lupa, dan juga untuk mengakhiri makannya itu. Karena orang biasa, lupa biasa. Ya, sering kita dengar ucapan al-insan, katanya mahallul khoto'i wan nisyan, suka lupa. Tapi jangan pura-pura lupa. Tidak boleh kita. Kalau memang lupa betul, Allah akan maafkan itu. Ya, maka orang yang lupa itu di dalam agama kita tidak dikenakan taklif. Rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Diangkatkan dosa dari umatku itu perbuatan yang dilakukan tidak sengaja. Perbuatan yang dilakukan karena lupa. Perbuatan yang dilakukan karena dipaksa. Kalau kita dipaksa harus itu, dan kalau kita tidak lakukan akan mengancam diri kita, ya, tidak apa-apa. Sampai mengucapkan kata-kata kufur pun tidak apa-apa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Ya, dulu begitu. Pada masa Nabi dulu, siapa yang beriman kepada Nabi, ikut kepada Nabi, disiksa. Nah, kalau tidak kuat dia mengalami siksanya itu, ya keluar kembali dia. Ya, murtad lagi dia. Ini terjadi pada saudara seibu daripada Abu Jahal. Saudara seibu Abu Jahal ikut hijrah bersama Nabi. Artinya dia sudah menyatakan keislamannya. Namanya Ash'ath bin Qais. Ash'ath bin Qais tahu-tahu sudah berada di Madinah. Abu Jahal mendengar cerita itu, bahwa saudaranya sudah ikut bersama Nabi. Nabi itu siapa? Keponakannya. Kata Abu Jahal, perintahkan, cari dia sampai ketemu. Ketemu, ambil dia, bawa dia kembali ke Mekah. Ketemu, diambil, dibawa ke Mekah, disiksa habis-habisan.
disiksa habis-habisan, akhirnya tidak kuat, dia murtad. Dia tinggalkan Islam. Ada yang disiksa tidak apa-apa, sampai mati juga tidak apa-apa. Dia tidak kuat. Akhirnya dia akui bahwa saya keluar dari Islam. Kemudian dia hasuna islamuhu wa mata 'alal Islam. Setelah itu dia kembali masuk Islam dan bagus Islamnya sampai dia meninggal dalam Islam. Maka dia dicatat juga sebagai seorang rawi hadis. Ya, Anil Ash'ath bin Qais. Nah, ketika itulah dia merasakan bahwa siksaan yang dirasakan itu siksaan yang luar biasa. Itulah yang Allah ungkapkan di dalam surah Al-Ankabut. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Sebagian manusia kata Allah ada yang ngaku beriman dia. Tapi ketika dia merasakan satu penganiayaan, dia mengira bahwa itu adalah siksaan Allah. Padahal dalam ayat lain wala adzabullahi akbar. Law kanu ya'lamun. Siksa Allah lebih besar lagi dari itu, lebih hebat daripada itu. Ini saudara, ya, saudara kalau sudah berbicara keimanan tidak ada urusan dia. Ya, maka kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin, sendiri-sendiri nanti. Ya, kita mempertanggungjawabkannya juga sendiri-sendiri.